Semua hanya karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebenarnya tidak layak, tidak bisa apa-apa untuk beribadah melayani Tuhan. Tapi Tuhan masih tolong kami semua. Tuhan masih ampuni kami semua kekurangan-kekurangan kami. Sucikan oleh dan Tuhan kami mohon urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri semua, Engkau urapi Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami sesuai kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu oleh dorongan firman-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Tolong yang masih ada di tengah jalan, Engkau tolong semua Tuhan. Yang di rumah-rumah semua Engkau gerakkan Tuhan untuk datang kepadamu, tidak terhalang apapun. Demikian yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, Tuhan tarik kembali. Jiwa baru Tuhan pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4, saluran internet. Lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kalau kita bisa merasakan bahwa kita masih bisa beribadah sore hari ini, itu merupakan bukti dari kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita sekalian, maka kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya, tetap kita menyanyikan dari nyanyian suplemen, kita menyanyikan nomor 25, Bersyukurlah. Kita akan menyanyikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kalau kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah semacam ini, maka dalam ibadah kita dapat merasakan berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita sekalian. Kita melanjutkan pujian kita selanjutnya. Kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 344. Tuhan Allah hadir di sini. Hikmatnya yang memuji, ucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, telah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Puji Tuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi saudara-saudara kaum muda yang ingin menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjadi pengalaman dalam kehidupan. Biar disaksikan di depan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah saya alami dalam studi saya. Saya sudah menyelesaikan teori dan semester ini saya menyusun disertasi dan melakukan penelitian. Saya ingin segera lulus secepat yang saya bisa karena saya sudah merasa sangat capek. Jadi dari jauh saya sudah merancang ide penelitian dan akhirnya bulan Oktober kemarin diadakan ujian kualifikasi yang pertama dan hasilnya saya harus ganti ide. Dengan kata lain, ide saya itu ditolak. Dan itu berarti saya harus mulai dari awal lagi. Dan saya merasa sedih sekali, bukan hanya karena merasa kerja saya yang selama ini sudah saya lakukan itu jadi sia-sia. Saya harus kerja lagi dari awal. Dan itu berarti lulusnya itu molor, harus bayar uang sekolah lagi dan berarti saya harus bekerja keras lagi. Tapi yang membuat saya sangat sedih adalah karena saya tidak punya ide cadangan dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saya bersyukur, memang saya sedih dan menangis. Tetapi saat saya bercerita kepada orang tua, gembala, dan teman-teman yang tahu saya ujian, saya bisa kuat hati dan berkata, enggak apa-apa, nanti cari lagi yang lain. Walaupun sambil berkata itu sebetulnya
mata saya basah dan hati saya juga basah. Tapi itu benar-benar perkataan iman, karena memang saat itu saya tidak tahu harus berbuat apa, sudah buntu dan saya merasa sangat down. Tetapi firman Tuhan menghibur saya bahwa saya tidak boleh kecewa atau bersungut-sungut. Dan firman Tuhan menyatakan keadaan penjahat yang disalib di sebelah Yesus yang mengaku selayaknya dihukum. Walaupun saya sudah berusaha sekuat yang saya bisa, tapi ternyata saya harus gagal, yaitu memang sudah selayaknya. Karena saya tidak lebih dari penjahat yang disalib di sebelahnya Yesus, tidak lebih dari wanita Samaria dan anjing babi yang banyak dosa kejahatan dan kenajisan. Sebenarnya saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan ini, tapi saya tahan-tahan terus, bukan karena podiumnya berubah jadi begini ya. Dan juga saya merasa saya mau berdiri itu kayak di kursi itu ada lemnya. Tapi setiap kali pemimpin pujian bilang kita lanjutkan pujian, kami mengundang vokal grup, saya merasa di hati saya itu ada yang sedih. Saya kok gak berani menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena saya berpikir alangkah indahnya kalau saya itu menyaksikan pertolongan Tuhan saat saya sudah lulus dengan nilai yang bagus. Saya bersaksi walaupun perjalanan itu berat, tapi Tuhan sudah tolong. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa dengan saya bisa kuat, saya bisa berkata-kata iman, itu semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Dan kemudian saat saya bisa semangat dan berusaha lagi memulai semuanya, ternyata saya dihadapkan pada keadaan oma yang sakit dan meninggal. Saya baru bisa mengiyakan kata-kata yang menyatakan kesedihan paling besar itu saat kita ditinggal mati orang yang kita kasihi. Saya merasa sedih sekali sampai tidak bersemangat melakukan segala sesuatu. Tetapi lagi-lagi Tuhan menghiburkan lewat firman-Nya yang menyatakan bahwa Tuhan gak harus selalu menolong kita. Ada yang ditolong, ada yang tidak ditolong. Kita hanya boleh memohon, berserah pada Tuhan. Dan firman Tuhan benar-benar menghibur saya dan memberi kekuatan untuk saya bisa berjuang sampai akhir dalam segala sesuatu. Saya juga merasakan kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang kecil-kecil. Di tahun ini ada banyak pengeluaran yang harus saya keluarkan. Tetapi Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan dalam hal jumlah yang saya terima, karena justru yang besar itu jumlah yang saya keluarkan. Tetapi betul kata firman Tuhan bahwa hidup berkelimpahan sampai kita bisa mengucap syukur saat kita butuh. Tuhan kirimkan, Tuhan sediakan. Itu yang membuat saya bersyukur bahwa Tuhan baik memperhatikan saya dalam hal yang kecil-kecil. Sampai saya juga bisa merasakan bahwa di hari-hari sekarang ini tergembala itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan kalau kita tidak tergembala, mungkin kita tidak bisa hidup. Saya bisa berkata seperti ini karena dalam pengembalaan firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita di saat-saat kecewa atau putus asa karena menghadapi kegagalan. Seringkali diingatkan, pikiran daging itu ingat kehidupan yang dulu-dulu, yang berkata begini, kalau kamu tidak tergembala, dulu itu kamu sebenarnya bisa gini, tapi kamu tolak. Sebetulnya ada tawaran gini, tapi kamu tolak. Tapi dengan kita tergembala, dengan saya tergembala, pikiran-pikiran itu bisa disucikan oleh Tuhan. Sampai akhirnya saya bisa juga mengaminkan firman pengembalaan yang mengatakan kalau kita dikandangkan, ya memang gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang mengandangkan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Saya berterima kasih kepada Tuhan lewat banyak pergumulan, banyak pengalaman. Tuhan ajarkan untuk berkata-kata, ngomong, curhat kepada Tuhan saja, karena itu yang paling baik daripada berkata-kata kepada banyak orang. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih di akhir tahun ini merasakan banyak kebaikan Tuhan.
Dan saya yakin di tahun-tahun yang akan datang Tuhan juga akan menyatakan kebaikannya. Terima kasih. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan hak dan wewenang penuh, merupakan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sudah menebus kita, maka kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sekalipun kita merasa tidak memiliki kekuatan, kemampuan apapun, atau bahkan kita memiliki rencana yang mungkin menurut kita baik, tetapi biarlah kita hanya berserah pada kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 310, Engkaulah Kekuatanku. Nyanyian rohani nomor 310, Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 335, Tuhan inilah hidupku. Sementara kita menyanyikan pujian ini, vokal grup mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Nyanyian rohani nomor 335, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan gelap, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh
genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Hanya Yesus
Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 219, Kubuka Pintu Hati. Nyanyian rohani nomor 219, Kubuka Pintu Hati. Buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, saat itulah Tuhan menerangi hati kita dengan sinar firman roh dan kasih-Nya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Buka pintu hati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat sabda-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus kaulah jawaban hidupku. Haleluya. 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 Kami sangat membutuhkan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan. Sebab setiap kali kami mengingat sabda-Mu, menerima sabda-Mu, kami mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami mendapatkan penyucian dan keubahan hidup dalam hidup kami, menuju kesempurnaan di dalam Engkau Tuhan. Kami datang dengan berbagai masalah, dengan berbagai air mata, kesulitan, kesusahan. Kami datang dengan berbagai dosa-dosa, kenajisan, kejahatan, kekurangan kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada sore malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 APC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan.
untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan kami bisa menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan-Mu. Sungguh-sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal di dalam Tuhan. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih berada pada Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ya, ini seluruh Lukas 8 ini menunjuk tentang pelita emas, ya. Kaki dian emas dengan 7 lampu yang menyala. 7 lampu yang menyala. Di Lukas 8 ini ada 7 cerita. Itu menunjuk 7 lampu yang menyala. Ya. Cerita tentang perumpamaan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang seorang penabur. Itu kedua. Kemudian perumpamaan tentang pelita. Yang ketiga, yang baru kita pelajari. Kemudian yang keempat, Yesus dan saudara-saudaranya. Keempat. Kemudian yang kelima, angin ribut diredakan. Yang keenam, Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Dan yang ketujuh, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Malam ini kita belajar yang keempat. Yang keempat, ya. Yang keempat, ya. Malam ini kita belajar yang keempat, ditayangkan yang keempat, ya. Yesus, Lukas 8 ayat 19 sampai 21, yang keempat. Yesus dan sanak saudaranya. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Lukas 8, 19 sampai 21. Yesus dan sanak saudaranya. Kita akan baca. Ibu dan saudara-saudari Yesus datang kepadanya, tapi mereka tidak dapat mencapai dia. Jadi ibu kandungnya, ya, ibu kandung, saudara-saudara kandung, ya, itu datang kepadanya, tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Ya, tapi jawab Yesus, tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Melakukan firman Allah, melakukan kehendak Allah. Ya, jadi di sini Yesus mengajar kepada kita untuk melakukan firman Allah. Melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Termasuk
supaya kita menghormati orang tua. Supaya kita menghormati orang tua dan menghargai keluarga. Menghargai keluarga bahkan sesama. Ya? Nah, jadi bukan ini ibumu, saudaramu menunggu di luar ingin bertemu. Ibuku, saudaraku adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukan. Ini bukan berarti meniadakan keluarga, bukan. Ya, di sini Yesus mengajar kepada kita tentang melakukan kehendak Tuhan, termasuk supaya kita menghormati orang tua secara jasmani dan menghargai keluarga dan juga bahkan sesama. Seperti yang ditulis di dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai 17 itu 10 hukum Allah. Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Keluaran 20 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini menghormati orang tua. Kemudian jangan membunuh. Ini menghargai saudara. Ya, menghargai keluarga. Jangan membunuh, jangan membenci, ya. Jangan membunuh, jangan membenci, menghargai keluarga, kakak adik dan lain-lain. Jangan berzina. Nah, ini suami istri, keluarga, menghargai keluarga juga. Ya. Jangan berzina, jangan mencuri. Nah, ini sesama, sampai pada sesama, menghargai sesama. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, dan jangan menghini rumah sesama. Nah, ini juga menghargai sesama. Ya, jadi jelas. Ya, jadi Yesus mengajar kita untuk melakukan firman Allah atau kehendak Allah, termasuk supaya kita menghormati orang tua, menghargai keluarga, bahkan menghargai sesama. Seperti yang ditulis Keluaran 20, 12 sampai 17. Ya. Jadi di sini Tuhan tidak bermaksud untuk tidak menghormati orang tua. Maksudnya, loh kenapa? Tapi ibunya mau ketemu, saudaranya ketemu. Bukan dia malah keluar menemui. Tapi ibuku, saudaraku adalah orang yang melakukan firman. Ini bukan berarti meniadakan orang tua, bukan. Jadi di sini Yesus tidak bermaksud untuk tidak menghormati orang tua, tidak menghargai keluarga atau sesama. Tetapi maksud Tuhan adalah, ya, maksud Tuhan adalah tidak menghendaki kekristenan kita, ya, hanya berdasarkan keturunan, keluarga daging, itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya kita supaya kita tidak menghormati orang tua dan lain, bukan. Tetapi Yesus menghendaki, maksud Tuhan adalah tidak menghendaki kalau kekristenan kita hanya berdasarkan keturunan atau keluarga daging. Tidak menghendaki ibadah pelayanan kita bergantung kepada keluarga daging. Ikut-ikutan keluarga daging dan lain-lain. Ini maksudnya Tuhan di sini. Jadi begitu itu ibumu mau ketemu, saudaramu mau ketemu, dia tidak keluar. Malah dia mengatakan, siapa ibuku, saudaraku? Adalah orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Jadi maksudnya bukan untuk tidak menghormati orang tua, tapi yang Tuhan tidak menghendaki kalau kekristenan kita ini hanya keturunan, karena keturunan, keluarga daging. Tidak menghendaki ya, kalau ibadah pelayanan ini bergantung kepada keluarga daging, hanya ikut-ikutan, ya orang tua ke gereja ikut, kalau kaum muda ini ikut, bukan begitu. Jadi ini yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jangan sampai kekristenan kita hanya karena keturunan keluarga daging. Ibadah pelayanan kita jangan sampai hanya bergantung kepada keluarga daging. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan? Dalam Efesus 3, 14, 17. Jadi jangan salah paham. Ya, ini ibumu mau ketemu, saudaramu, malah dia tidak keluar, malah ibuku, saudaraku adalah orang yang melakukan firman Allah. Jadi maksudnya bukan tidak menghormati orang tua, keluarga, bukan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kalau kekristenan kita hanya karena keturunan
keluarga daging. Tidak mengendaki kalau ibadah pelayanan kita ini hanya karena keluarga daging. Bergantung pada keluarga daging. Itu yang Tuhan kehendaki ya. Nah sekarang yang dikehendaki Tuhan Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 17 ya. Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Semua turunan-keturunan yang di dalam surga, di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengendaki supaya kekristenan kita, ibadah pelayanan kita itu karena iman di dalam hati kita. Karena iman di dalam hati kita, karena Kristus ada di dalam hati kita. Ya, karena iman di dalam hati kita, ya, karena Kristus ada di dalam hati kita. Dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Nah, itu kehendak Tuhan. Supaya kekristenan kita ini karena iman, bukan karena keluarga. Ibadah pelayanan kita bukan karena keluarga, bukan karena siapapun juga, karena manusia siapapun bukan. Saja. Jadi Tuhan mengendaki supaya kekristenan kita, ibadah pelayanan kita karena iman di dalam hati kita. Karena Yesus ada di dalam hati kita dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih, di dalam kasih. Jadi kita benar-benar percaya dan mengasihi Yesus lebih dari semua. Nah, itu dasar kekristenan, dasar ibadah pelayanan kita. Ya, jadi kita benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan lebih dari semua, lebih dari semua. Ini sama dengan akar yang benar dan kuat. Akar yang benar, akar kekristenan yang benar dan kuat. Bukan ikut-ikutan. Bukan. Ya, mungkin dulu kita diajak teman. Saya datang ke gereja diajak teman. Sungkan, ya teman selalu, ayo ke gereja, ayo. Nah, sekarang harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan bahwa kita kekristenan kita memilih Yesus sebagai juru selamat, kita beribadah melayani Dia bukan karena orang. Tapi karena iman kita betul. Karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Dan mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Ini sama dengan akar yang benar dan kuat. Akar kekristenan yang benar dan kuat. Penting akar. Ya, akar itu sangat penting. Sebab akar menentukan buah. Akar menentukan buah-buah yang dihasilkan. Dari akarnya ini menentukan buah-buah yang dihasilkan. Ada dua macam buah. Ada dua macam buah. Ya. Yang pertama, jika akarnya tidak benar dan tidak kuat. Ya. Sama dengan kekristenan yang bergantung kepada orang lain, kepada keluarga daging, kepada orang, kepada manusia orang lain. Ibadah pelayanan yang bergantung pada keluarga daging, pada orang lain, akan menghasilkan buah-buah daging. Akan menghasilkan buah-buah daging. Saja akan menghasilkan buah-buah daging. Nah, ini harus kita garis bawahi, saudaraku ya. Jadi akar ini sangat menentukan buah. Akar sangat menentukan buah. Ayo, kita yang keturunan orang Kristen, apalagi anak-anak hamba Tuhan, perhatikan. Jadi menjadi Kristen beribadah pada Tuhan bukan karena orang tua saya pendeta. Bukan karena keluarga kami semua Kristen, jadi saya kira bukan itu. Itu tidak kuat. Tidak kuat. Kalau demikian, ini sama dengan jika akar tidak benar, tidak kuat. Jadi sama dengan kekristenan kita hanya bergantung pada keluarga daging, kepada orang lain. Ibadah pelayanan bergantung pada keluarga daging, pada orang lain.
Itu akan menghasilkan buah-buah daging yang akan binasa. Buah-buah daging itu binasa. Galati 5 ayat 19 sampai 21. Galati 5 ayat yang ke surat Galati pasal 5 ayat yang ke 19 sampai 21. Galati 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah ini saja, kalau dihitung di perjanjian terjemahan baru ini ada berapa? Percabulan, kecemaran 2, hawa nafsu 3, penyembahan berhala 4, sihir 5, perseteruan 6, perselisihan 7, iri hati 8, amarah 9, kepentingan diri sendiri 10, percideraan 11, roh pemecah 12, kedengkian 13, kemabukan 14, pesta pora 15, dan seterusnya. Nah ini buah-buah daging 15, dan seterusnya 18, ya, sampai mencapai 18, 666, binasa, selamat. Nah ini buah-buah daging. Jadi akar diperiksa oleh Tuhan. Kekristenan kita memilih Yesus sebagai juru selamat. Ibadah pelayanan sore ini kita datang ibadah. Ini karena apa? Karena dorongan keluarga daging. Ya papa saya pendeta, ibu saya pendeta, ya saya harus ibadah. Atau keluarga saya Kristen semua, saya harus. Atau karena iman. Kalau hanya karena keluarga daging, ini bisa menghasilkan buah daging. Tidak baik akar. Tapi yang kedua, akar yang benar dan kuat. Jika akar benar dan kuat, sama dengan kekristenan kita betul-betul karena percaya mengasihi Tuhan. Ibadah pelayanan kita karena percaya dan mengasihi Tuhan. Maka akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kalau cuma karena keluarga daging disuruh, dipaksa dan lain-lain diajak, nah itu bahaya. Hanya buah daging yang akan menuju kebinasaan. 15 dan sebagainya, saya tambah 8 sampai 18 kalau di 2 Timotius 18. Cap 666, dicap antikristus. Tapi kalau akarnya benar, dan kuat akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Galati 5, 22 sampai 23. Galati 5, 22 sampai 23. Galati pasal yang kelima, 22 mulai. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih 1, sukacita 2, damai sejahtera 3, kesabaran 4, kemurahan 5, kebaikan 6, kesetiaan 7, kelemah lembutan 8, penguasaan diri 9. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi kalau dibanding, ini buah-buah roh 9 buah-buah roh. 9 buah-buah roh. Tadi buah-buah daging 15 dan sebagainya. Mana yang lebih banyak buahnya? Mana yang lebih cepat tumbuhnya? Daging. Jadi kita harus waspada. Kita harus waspada. Sebab pertumbuhan daging lebih cepat dari pertumbuhan rohani. Kita harus waspada, betul-betul ekstra waspada. Sebab pertumbuhan daging lebih cepat dari pertumbuhan rohani. Pertumbuhan daging lebih cepat dari pertumbuhan rohani. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita bisa menghambat pertumbuhan daging ini? Sebab tadi buah roh hanya 9, buah daging 15 dan seterusnya. Lebih cepat. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Oleh sebab itu kita harus selalu berusaha untuk
menyalibkan daging. Nah, salib tadi ayat 24. Barang siapa menjadi 24 tadi ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jadi oleh sebab itu kita harus selalu berusaha untuk menyalibkan daging. Menyalibkan daging. Saja. Nah ini supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah Roh Kudus, bertumbuh secara rohani. Supaya kita bisa bertumbuh secara rohani dan berbuah-buah Roh Kudus sampai bisa menjadi milik Tuhan. Sampai bisa menjadi milik Tuhan. Salib, menyalibkan daging, harus disalib daging. Sehingga kita bisa bertumbuh secara rohani dengan cepat dan berbuah-buah Roh Kudus sampai kita bisa menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Bisa menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Nah, semoga kita mengerti. Jadi perlu penyalipan daging hari-hari. Perlu penyalipan daging. Saja, semoga kita bisa mengerti. Harus waspada kita. Kita harus selalu menyalipkan daging. Supaya pertumbuhan rohani menjadi cepat. Kita bisa berbuah-buah Roh Kudus. Dan kita bisa menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi, saja, mendengar firman sampai taat dengar-dengaran pada firman, melakukan firman itu adalah proses salib, penyalipan. Kembali ke Lukas 8 ayat 21, siapa ibuku, saudaraku, dialah yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Ya, ibuku, saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jadi saya ulangi, saudara, kembali ke Lukas 8:21. Jadi mendengar firman Allah sampai melakukan firman Allah atau taat dengar-dengaran pada firman Allah adalah proses penyalipan daging, adalah suatu penyalipan daging begitu. Ya, dari mendengar sampai dengar-dengaran sampai melakukan adalah suatu adalah penyalipan daging. Penyalipan daging, harus menyalipkan daging. Prosesnya mulai dari mendengar firman saja. Nah, ini prosesnya yang pertama. Untuk mendengarkan firman Allah, maka kita harus menyalipkan daging. Untuk mendengarkan firman Allah seperti sore ini, saja, untuk mendengarkan firman Allah kita harus menyalipkan daging, yaitu daging yang suka ngantuk. Harus disalibkan. Kalau ngantuk, dengar firman ngantuk, ya tidak bisa mendengar. Mana bisa melakukan. Jadi salib. Ya, sungguh-sungguh. Jadi dari mendengar firman Allah sampai melakukan firman Allah adalah harus menyalipkan daging. Prosesnya untuk mendengar firman. Untuk mendengar firman Allah kita harus menyalipkan daging, yaitu daging yang suka ngantuk. Daging yang suka bergurau. Nah, mungkin sementara firman diberitakan gurau sini sana saja bergurau. Daging yang suka melamun. Nah, suka melamun saja. Suka ngomong, daging yang suka ngomong dengan teman. Sementara Tuhan ngomong, dia ngomong juga. Nah, tidak bisa ngerti. Ini harus disalibkan. Ya, yang tidak konsentrasi melamun tadi. Daging yang tidak konsentrasi harus disalib. Harus disalib. Nah, kalau daging disalibkan saat mendengar firman, saat kita mendengar firman, maka kita bisa mengerti firman Allah. Jika daging disalibkan pada saat kita mendengar firman Allah, maka kita bisa mengerti firman. Oh gitu. Ayo salibkan daging suka ngantuk, suka ngomong, suka melamun, suka ini. Ayo salibkan supaya kita bisa mengerti firman Allah. B, proses B. Untuk percaya, yakin, ngerti sudah, tapi mau percaya yakin harus salib juga. Untuk percaya atau yakin pada firman Allah, kita harus menyalibkan daging. Daging yang bagaimana itu? Yaitu daging yang bimbang, ragu. Nah, mau percaya, wah masa gitu. Nah, bimbang, ragu. Menggunakan logika sehingga tidak bisa menerima firman Allah yang mustahil. Laut kosong dibelah, wah masa bisa. Nah begitu. Nah ini untuk percaya
yakin pada firman Allah, kita harus menyalipkan daging, yaitu daging yang suka menggunakan logika, sehingga tidak bisa menerima firman Allah yang mustahil. Nah, daging yang suka bimbang, daging yang suka ragu. Nah, ini harus disalibkan. Jika daging disalibkan, daging yang ragu, bimbang disalibkan, maka kita bisa percaya, yakin kepada firman Allah, sehingga firman Allah menjadi iman di dalam hati. Akar yang kuat, yang benar dan kuat. Jadi jika daging disalibkan, jika daging yang ragu, bimbang disalibkan, maka kita bisa percaya, yakin pada firman Allah, sehingga menjadi iman di dalam hati. Akar yang kuat. Menjadi akar yang benar, yang kuat di dalam hati. Nah, semoga kita. Jadi semua mendengar firman dan proses penyalipan daging. Semua menyalipkan daging. Prosesnya mulai mendengar. Untuk percaya harus menyalipkan daging. Kemudian terakhir C, untuk melakukan firman Allah juga. Untuk melakukan firman Allah atau taat dengar-dengaran pada firman Allah. Maka kita harus menyalipkan daging. Kita harus menyalipkan daging, yaitu apa ini? Kalau mau mempraktekkan firman, kita harus menyalipkan daging, yaitu daging yang selalu mempertahankan keinginannya sendiri. Daging yang selalu mempertahankan keinginan daging, kehendak daging. Sehingga melawan firman Allah, justru tidak taat, malah melawan. Firman bilang A, B. Herodes mau mengambil istri orang lain. Firman bilang tidak boleh, tidak halal. Oh, bertentangan. Malah Yohanes Pembaptis dipenjara, dipenggal. Nah, begitu, melawan firman, melawan Tuhan. Nah, kalau ada keinginan sendiri. Nah, ini yang membuat kita tidak taat. Sebenarnya firman Allah itu tidak berat. Perintah Tuhan tidak berat. Masa Tuhan kalah dengan kita? Kita saja ada anak kecil, tidak mungkin kita kasih perintah gendong gula 50 kilo, ngek langsung. Tidak mungkin. Betul ya? Betul ya? Jadi perintah Tuhan tidak berat. Yang membuat berat keinginan daging. Perintah Tuhan itu tidak berat. Yang membuat berat adalah keinginan daging. Keinginan daging. Perintah Tuhan apa? Mungkin saudara pikir berat, orang kaya, orang muda yang kaya. Perintahnya kan gampang, juallah hartamu. Gampang enggak? Ayo sekarang kalau tidak dimarahi orang tua, saudara pakai cincin, pakai ini dikasih orang tua. Arloji itu apa? Jam tangan. Ya. Arloji ngerti ya? Arloji tahu? Ya, jam tangan, tahu pakai. Coba kalau tidak dimarahi orang tua, saya mau jual, enak, saya mau beli ini, beli. Wah, nah ini karena ada keinginan, berat jadi dia. Padahal perintahnya kan ringan. Juallah hartamu. Ringan enggak? Kecuali carilah harta sampai banyak ya, sampai kaya. Waduh, bagaimana ini belum lulus. Masih, waduh, bagaimana berat. Jual saja kok. Gampang sekali. Sulit om jual mobil. Oh, gampang. Misalnya harga 5 juta, jual 3 juta kan laku lah, cepat. Gampang. Gampang. Yang berat adalah keinginan dagingnya. Nah ini masa muda, om selalu katakan. Masa muda ini masa keinginan daging yang paling tinggi. Yang paling kuat keinginan daging. Nah ini yang harus disalibkan. Supaya kita bisa taat. Kalau tidak, betul-betul sampai melawan firman Allah, melawan Tuhan. Nah jika keinginan daging disalib, maka kita bisa melakukan firman Allah. Taat dengar-dengar pada firman Allah, kehendak Allah. Apapun resikonya. Abraham, sembelih anakmu. Nah, sampai sejauh itu bisa. Apapun resiko. Kalau keinginan daging sudah disalibkan. Sudah disalibkan. Bisa taat. Nah, semoga kita menjadi, perhatikan baik-baik. Ini kehendak Tuhan. Kita bukan orang Kristen yang cuma ikut-ikutan karena keluarga daging. Ibadah pelayan karena lihat keluarga daging dan bukan. Tapi semua yang kita lakukan karena percaya kepada Yesus, iman dan mengasihi Tuhan lebih dari semua.
Amin. Nah, itu yang harus dipegang. Ini akar yang kuat, yang benar, kuat, bisa menghasilkan buah-buah roh. Sehingga kita bisa menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Ayo, lewat penyalipan daging. Daging harus disalibkan, lebih berbuah lagi, lebih berbuah. Nah, mulai dari mendengar sampai dengar dengan pada firman, daging harus disalibkan. Sampai kita bisa melakukan firman Tuhan. Semoga kita bisa. 1 Petrus 1:22. Nah, hasilnya kalau melakukan firman. 1 Petrus 1 ayat 22. Surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Ya, mari kita baca. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. 1. Taat menyucikan diri. 2. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, inilah. Jadi hasilnya yang pertama, kita mengalami penyucian. Hasilnya, jadi kalau kita melakukan firman, hasilnya, jika kita taat melakukan firman, hasilnya, pertama, kita mengalami penyucian. Oleh kuasa firman Allah. Sehingga kita bisa hidup suci. Kita bisa hidup dalam kesucian. Kita mengalami penyucian oleh kuasa firman Allah. Sehingga kita bisa hidup dalam kesucian. Apa yang harus disucikan? Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat 8. Ini 8 dosa yang membawa ke neraka. Nah, ini yang harus disucikan. Ya, kita bisa hidup suci. Semoga kita mengerti. Ini senilai dengan buah-buah daging. Perbuatan daging, buah daging tadi. Barang siapa melakukan itu, dia tidak mewarisi kerajaan surga. Yang buah-buah daging itu. Tadi Galati 5, dilihat lagi Galati 5, sama ini. Wahyu 21 ayat 8 ini masuk lautan api, belerang. Sama dengan Galati 5 ayat yang ke-21 itu. Kedengkian, kemabuan, pesta pora sebagai terhadap semuanya itu. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Masuk ke neraka. Sama ya. Wahyu 21 ayat 8 sekarang. Ya, ini sama-sama dengan buah-buah daging. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Harus disucikan. Tetapi orang penakut, 1. Orang tidak percaya, 2. Orang keji, 3. Orang pembunuh, kebencian, 4. Orang-orang sundal, najis, 5. Tukang-tukang sihir, 6. Penyembah berhala, 7. Dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Sama. Tadi tidak masuk kerajaan surga. Buah-buah daging tidak masuk kerajaan surga. Ini 8 dosa yang masuk neraka. Sama. Senilai dengan buah-buah daging. Nah, ini yang harus disucikan. 8 dosa. Sampai tidak ada dusta. Nah, ini hidup kesucian itu sama dengan tidak ada dusta. Hidup dalam kesucian itu sama dengan tidak ada dusta. Ini orang taat. Orang yang melakukan firman, taat dengar dengan pada firman, hasilnya 1, dia mengalami penyucian oleh kuasa firman sehingga hidup dalam kesucian. Hidup dalam kesucian itu sama dengan tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Kalau tidak ada dusta, yang ke-8, maka yang ke-7, ke-6 tidak ada. Terus, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau ada dusta berarti yang di atasnya ada semua. 8 dosa itu lengkap. Nah, tidak boleh ada dusta. Saja, tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada disembunyikan. Nah, kita harus mengaku apa adanya, mengaku sejujur-jujurnya ya, kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Itu tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Kita mengaku dosa dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada yang disembunyikan kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta sama dengan berkata benar dan baik. Menjadi saksi. Berkata benar dan baik. Menjadi saksi. Pelita yang menyala. Lukas 8 pelita emas. Pelita yang menyala. Sampai satu waktu tidak salah dalam perkataan. Sempurna seperti Tuhan. Nah, ini penyucian. Yakobus 3
ayat yang kedua. Saya bacakan ayat-ayatnya supaya saudara-saudara sekalian mengerti betul-betul. Ya, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Inilah satu ketaatan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita betul-betul mendengar firman dan melakukannya. Melakukan ini keluarga yang rohani. Ya. Ini keluarga yang rohani, yang menghasilkan buah-buah roh. Kesucian, hidup dalam kesucian, yaitu tidak berdusta. Tidak berdusta. Tidak berdusta itu jujur mengaku dosa. Ya. Mengaku dosa sejujur-jujurnya. Tidak ada yang disembunyikan. Mengaku dosa sejujur-jujurnya. Berkata benar dan baik. Sampai tidak salah dalam perkataan. Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang kedua. Tidak salah dalam perkataan. Ya, Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Sampai tidak salah dalam perkataan berarti kita menjadi kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Ya? Nah, itu hasil pertama. Hasil kedua, 1 Petrus 1, 22 tadi. Dan bisa mengasihi dengan tulus ikhlas. Ya, tadi karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran. Itu pertama, menyucikan diri. Yang kedua, hendaklah sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Yang kedua hasilnya yaitu kita bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Tanpa pamrih. Sampai kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Mengasihi musuh. Musuh artinya bukan kita memusuhi mereka. Mereka memusuhi kita, memfitnah kita dan lain. Sampai kita bisa mengasihi musuh. Sampai mengasihi musuh. Berarti tidak ada musuh lagi. Nah, tadi sempurna. Tidak ada dosa lagi, sempurna. Tidak ada musuh lagi, berarti kita masuk dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kalau digabung, tadi kita disucikan, sempurna, tidak ada dosa lagi. Kemudian kita saling mengasihi, tidak ada musuh lagi. Coba seluruh tubuh, tidak ada musuh. Tidak ada yang bermusuhan, mata musuh dengan tangan. Aku tusuk kau. Tidak ada. Tidak ada musuhnya. Ya, gigi mungkin sudah menggigit bibir, wah sakit, wah awas kau. Tidak ada. Tidak ada. Nah, sampai begitu. Sampai tidak ada musuh lagi. Tidak ada dosa lagi. Tidak ada musuh lagi. Berarti kita masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Amin. Nah, belajar. Belajar. Sungguh-sungguh kita hari-hari ini. Biar disucikan. Tidak ada dusta lagi. Biar kita bisa saling mengasihi. Sampai tidak ada musuh lagi, kita masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita mengerti. Nah, ini hasilnya 1, 2. Nah, masih ada hasil lagi 3. Mari kalau taat dengar-dengaran kita disucikan, masih ada hasil lagi. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Ini hidup suci, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ini jabatan pelayanan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, garis bawahi orang kudus, orang suci, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan. Jadi kalau kita hidup suci, ditambah saling mengasihi, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Itu jubah yang maha indah. Ya, jika kita hidup suci dan saling mengasihi, maka kita diperlengkapi dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jubah yang maha indah. Sama dengan jubah yang maha indah. Saudara, jubah yang maha indah. Berarti hidup kita indah. Saudara, itu jubah maha indah. Sehingga
kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini kaum muda dipakai oleh Tuhan. Kalau hidup suci, saling mengasihi, maka diperlengkapi oleh Tuhan. Jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, jubah yang maha indah. Sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna di akhir zaman. Nah, kaum muda yang dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir sama dengan keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus menuju Yerusalem. Nah, tadi kita dipakai, dipercaya untuk dipakai dalam kegerakan hujan akhir. Ya, kalau kita hidup suci ditambah saling mengasihi, kita diperlengkapi jabatan pelayanan karunia Roh Kudus jubah indah sehingga kita dipercaya dan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna menuju Yerusalem Bang. Seperti keledai muda, kalau orang muda dipakai sekarang ini, seperti keledai muda yang ditunggangi oleh Yesus menuju kota Yerusalem. Ditunggangi oleh Yesus menuju kota Yerusalem. Dipercaya dan dipakai. Ditunggangi itu sama dengan dipercaya, dipakai oleh Tuhan. Memang kalau dipercaya, dipakai seperti keledai ditunggangi, ada beban. Sakit bagi daging, salib. Salib. Ya, kalau kita dipercaya dan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan hujan akhir, memang sakit bagi daging. Harus masuk hari Minggu, Selasa masuk, Kamis masuk kalau di sini. Di Surabaya Senin masuk, Rebu masuk, Sabtu masuk di sini juga, di Medan juga. Masuk, harus masuk. Nah, itu dipakai. Sakit bagi daging, ditunggangi Tuhan. Sakit bagi daging. Harus mengalami penyalipan daging. Harus mengalami penyalipan daging. Tetapi nah, kita menerima Yesus sebagai kepala. Ditunggangi, dia yang menunggang. Yesus sebagai kepala. Kita menerima Yesus sebagai kepala. Berarti Yesus bertanggung jawab atas kehidupan kita sekarang ini. Saja, Yesus bertanggung jawab atas kehidupan kita sekarang di dunia. Masa depan yang indah, tadi ada jubah yang indah. Masa depan yang sampai hidup kekal selama-lamanya di Yerusalem baru. Tuh Yesus yang bertanggung jawab. Jangan ragu, jangan bimbang. Yesus mati di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Artinya dia kepala yang rela mati jadi tengkorak. Untuk membuktikan tanggung jawabnya atas kehidupan kita. Tanggung jawabnya atas kehidupan kita yang mau dipakai oleh Tuhan. Dalam pelayanan pembangunan tubuh. Jangan ragu sih. Dia sebagai kepala. Ya? Kalau kita bekerja punya bos yang baik, kepala yang baik, oh kita senang. Dikit-dikit ini bonus buat kamu. Dikit-dikit, wah ini kamu naik gaji, naik, wah senang. Apalagi kalau kepalanya Yesus, wah sudah lengkap semua. Amin, sudah lengkap. Untuk kebutuhan hidup sekarang di dunia, untuk masa depan yang indah, bahkan sampai hidup kekal sudah lengkap. Dan dia buktikan bahwa dia rela mati di Bukit Golgota, menyerahkan nyawanya untuk kita semua, untuk memelihara kehidupan kita semua. Semoga kita mengerti. Lempinel, Kristus ajaib, kita dipanggil Tuhan sepenuhnya melayani Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Kaum muda, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja, dipakai oleh Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Dia dipakai Tuhan berarti kita ditunggangi. Memang berat. Kalau dia enak kalau jalan sendiri bebas, mungkin gesit kemana-kemana. Tapi begitu ditunggangi, mulai beban ada. Memang penyalipan daging. Sakit bagi daging. Harus latihan, harus ini. Belum lagi sudah dalam penggembalaan Minggu, Selasa, Kamis, Sabtu sini, Minggu, Senin, Rebu, Sabtu di Surabaya, di Medan, saja. Belum lagi ada kebaktian kunjungan kemarin ke Mojo Agung, pulang malam-malam. Sekarang kaum muda lagi, wah ini memang ditunggangi, saja, ditunggangi oleh Tuhan. Saja. Kemarin saya ditanya oleh
anak dari pendeta di sana. Berapa kali sudah Om khotbah Natal? Ya, baru Pekanbaru 1 kali, Batam 5 kali, ya. Terus Medan 1 kali. Masih kurang berapa Om? Kalau enggak 7, 8 lagi. Itu. Ya memang ditunggangi. Saja ditunggangi oleh Tuhan. Ya, khotbah Natal sekian banyaknya, belum di jemaat dan ditunggangi. Tapi jangan ragu. Kalau Yesus mau mendungangi kita, dia mempercayakan dirinya sebagai kepala, menempatkan dirinya sebagai kepala atas kehidupan. Yang bertanggung jawab semua. Amin. Semua bertanggung jawab untuk keindahan hidup, pemeliharaan hidup, kuliah, hidup sehari-hari termasuk kuliah dan lain-lain. Untuk keindahan masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya di Yerusalem. Dia tanggung jawab sampai mati di kayu salib. Semoga kita lebih dari kita. Kita menyalipkan daging. Mungkin Sabtu, waduh ada pesta, ya tunda cuma 2 jam. Nanti jam 7 langsung berangkat. Mungkin waduh yang lain sudah kumpul, saya belum harus di gereja. Ya memang salib daging. Tapi Yesus disalib sungguh. Nah, mana mau disalib sungguh atau cuma tunda, mau kumpul teman tunda 2 jam 3 jam. Nah, dia disalib sungguh sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu dia tidak ragu menjadi kepala. Mati di bukit tengkorak untuk membuktikan dia tidak menipu. Tuhan tolong kita. Ayo, inilah satu. Mari, ini kehendak Tuhan. Bukan berarti kita dipisahkan dari keluarga daging, tidak usah menghormati. Yesus ada keluargamu, keluargaku itu adalah orang yang mendengar firman dan melakukan. Bukan berarti tidak menghormati. Oh tetap, ayatnya jelas itu kita menghormati orang tua, sesama keluarga, jelas. Tapi maksudnya, kalau ikut Tuhan itu jangan karena keluarga, didorong keluarga daging, karena tergantung keluarga keturunan. Ya saya keturunan pendeta, ya saya keturunan orang Kristen, ya saya jangan. Sungguh-sungguh akar, percaya dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu akar yang benar, menghasilkan buah-buah Roh Kudus sampai kita menjadi milik Tuhan. Memang untuk mendengar firman saja malam ini, penyalipan daging. Teman sudah jangan-jangan SMS tapi kita matikan. Sudah ayo cepat keluar, ayo cepat. Penyalipan daging. Memang penyalipan daging. Harus. Seringkali ngantuk, tadi capek ngantuk. Penyalipan daging. Baru mendengar. Belum yakin pada firman. Belum mempraktikkan penyalipan daging. Tapi hasilnya luar biasa. Kita hidup suci, saling mengasihi, kita masuk kesatuan Tuhan. Kalau sudah hidup suci diperlengkapi oleh Tuhan. Dengan jabatan karunia juga. Dipakai, ditunggangi. Dan dia menjadi kepala. Bertanggung jawab atas itu. Belum cukup. Masih diperlengkapi satu lagi. Setelah kita melayani Tuhan jangan sombong. Ya, sebab rasul pun bisa jatuh. Rasul Yudas Iskariot. Dia seorang rasul, dia dipercaya. Bendahara itu kepercayaan khusus. Tapi dia bisa jatuh. Oleh sebab itu masih perlu diperlengkapi. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Efesus pasal 6. Ayo yang sudah melayani, ayo sungguh-sungguh jangan sombong. Yang belum melayani berdoa supaya Tuhan, supaya saya bisa ditunggangi oleh Tuhan. Nanti kira-kira bulan Januari dan ini kalau Tuhan kehendaki kita akan adakan penataran calon imam lagi. Supaya bisa melayani seluas-luasnya. Ini sudah dekat Natal jadi sudah tidak ada kesempatan nanti Januari. Ya. Yang mau melayani ayo berdoa hari-hari ini. Yang belum baptisan air berdoa juga. Supaya bisa dibaptis air bisa melayani Tuhan. Ya berdoa kita semua. Ya, Tuhan saya rindu dipakai Tuhan. Tuhan akan jawab. Tuhan akan jawab. Yang sudah melayani waspada. Waspada. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Dan 18. Efesus 6, 10 sampai 12, 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu banyak perlengkapannya mulai ayat 13. Saya ambil satu aja ayat 18. Dan dalam segala doa dan permohonan
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi perlu yang sudah melayani jangan sombong, jangan bangga sebab Rasul Yudas Iskariot yang dipercaya menjadi bendahara kepercayaan khusus bisa jatuh karena serangan setan penguasa udara. Bisa jatuh. Oleh sebab itu, saudara, ini kita diperlengkapi dengan senjata Allah untuk menghadapi penguasa udara setan dengan panah api si jahat. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dosa apapun. Nah, kita oleh sebab itu kita diperlengkapi dengan senjata Allah. Sudah dikasih jabatan pelayanan, karunia dipakai, diperlengkapi lagi dengan oleh sebab itu kita diperlengkapi dengan senjata Allah untuk menghadapi penguasa di udara, setan-setan dengan roh jahat, roh najis. Nah, itu setan dengan roh jahat, roh najis, dengan panah api si jahat. Nah, dengan tipu muslihatnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Ada perlengkapan senjata Allah, yaitu doa penyembahan. Banyak berdoa menyembah Tuhan. Ya, jadi lawan kita itu bukan darah daging. Lawan kita adalah setan penguasa udara. Jadi kalau saudara mau bertengkar dan lain-lain, nah dilihat dulu. Ya, saya ajarkan lempinel belum sampai. Nah, kalau mau bertengkar dipegang dulu. Nah, ada darah dagingnya, wah bukan musuh saya kamu. Ya, bukan musuh saya kamu. Musuh saya adalah penguasa udara, setan. Ini bukan musuh saya, darah daging, ini saudara saya, ini darah daging. Ada darah, ada dagingnya, ada tulangnya, ada darahnya, ini saudara saya. Bukan musuh. Musuh saya adalah penguasa udara. Penguasa udara, setan. Itu yang harus kita lawan. Setan yang harus kita lawan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, malam ini kita banyak berdoa menyembah Tuhan. Seperti yang diteladankan Yesus. Yesus juga banyak berdoa menyembah. Di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22, 43 sampai 44. Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22. Nah, jadi kalau mau bertengkar sesama kaum muda ini, ya pegang dulu. Ada dagingnya, ada darahnya. Ya, ini bukan musuh saya. Musuh saya adalah yang tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang, setan. Nah, itu musuh saya yang harus dilawan dengan doa penyembahan. Harus dilawan dengan doa penyembahan. Ini doa penyembahan Yesus di Taman Getsemani. Saudara, seorang malaikat datang kepada dia dalam doa penyembahan. Saudara, ayat yang ke-42 mulai. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, ini seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada. Dulu Yesus berdoa menyembah di Taman Getsemani, seorang malaikat datang memberi kekuatan. Sekarang kita berdoa menyembah Tuhan, menyalibkan daging dengan segala keinginan, hawa nafsu dan lain-lain. Maka kita mendapat kekuatan Roh Kudus. Malaikat itu sekarang Roh Kudus. Ya. Kalau dulu Yesus menyembah, maka seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada dia. Sekarang kalau kita berdoa menyembah Tuhan, sama dengan mengalami penyalipan daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, tabiatnya, ya, maka kita akan mengalami Roh Kudus. Ya. Kita akan mengalami kuasa Roh Kudus memberi kekuatan ekstra kepada kita. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus, ya, sebagai kekuatan dari surga. Kekuatan ekstra dari surga. Kita menerima Roh Kudus. Semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, lemah, daging ini lemah, tidak kuat. Tidak bisa apa-apa melawan dosa, tidak bisa. Tapi Roh Kudus yang tolong kita pada malam hari. Roh Kudus yang tolong kita semua. Ya,
Mari kegunaan Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat yang ke-11. Kita bisa setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, itu kalau ada Roh Kudus. Setan menghalangi kita. Jangan sampai setia, jangan sampai melayani. Tinggalkan pelayanan. Itu setan terus hantam kita. Terus panah kita. Memanah kita dengan panah api si jahat. Panah api kejahatan, kenajisan terus dipanah. Jangan sampai setia. Bahkan tinggalkan pelayanan. Ayo, tapi Roh Kudus memberi kekuatan. Amin, supaya kita tetap setia berkobar-kobar. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah. Nah ini Roh Kudus membuat kita selalu setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia. Sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Setia berkobar. Semoga kita bisa mengerti. Ayo yang sudah loyo dan lain-lain, mohon Roh Kudus ada di tengah kita. Kalau kita sungguh-sungguh banyak berdoa hari-hari ini. Ini benteng pertahanan kita. Senjata perlengkapan senjata untuk melawan setan penguasa si jahat. Dengan roh jahat, roh najis, panah api si jahat, si najis itu. Tipu dayanya semua. Kita bisa menang lewat berdoa dan menyembah. Doa dan penyembahan. Penyalipan daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, tabiat daging dan lain. Sehingga Roh Kudus dicurahkan atas kita. Memberi kekuatan ekstra kepada kita. Kegunaan Roh Kudus yang pertama tadi. Supaya kita tetap setia berkobar-kobar. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sampai garis akhir. Sampai meninggal dunia. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak loyo di tengah jalan, tidak undur di tengah jalan. Tuhan tolong kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus namanya roh kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus, roh kebenaran. Menolong kita supaya kita tetap hidup benar dan selalu berkenan kepada Tuhan. Hidup benar dan selalu berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini Roh Kudus menolong kita. Supaya kita tetap hidup benar dan selalu berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat. Kalau hidup benar, selalu berkenan pada Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kita menjadi berkat bagi sesama. Pelita yang menyala, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi sesama. Ini. Yang terakhir, ketiga, Roh Kudus mengadakan mujizat, membaharui gitu. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Nah, ini kebutuhan kita sekarang. Ayo berjaga-jaga kita yang sudah melayani Tuhan, punya jubah yang indah, jangan sampai ditarik oleh setan, ditelanjangi. Dengan tipu dayanya mau ditelanjangi kita. Ayo pertahankan. Banyak berdoa menyembah Tuhan. Penyalipan daging dengan segala hawa nafsu, keinginan dan lain, tabiat daging semua. Maka kalau itu disalibkan, maka Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Untuk kita tetap setia berkobar-kobar, tidak akan berhenti. Untuk kita tetap hidup benar dan selalu berkenan kepada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi saksi bagi sesama. Dan Roh Kudus membaharui kehidupan kita semua. Dalam surat Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmat-Nya. Oleh pemandian kelahiran kembali, baptisan air, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini membaharui, mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar. Mujizat rohani, mujizat terbesar. Setan tidak bisa melakukan. Setan jahat tetap jahat, najis tidak bisa berubah. Tapi kalau ada Roh Kudus mampu mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti itu. Membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar, mujizat rohani. Nah, apa itu? Roh Kudus ini membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu aja, ya itu aja.
Sulit kaum muda mau bilang iya, itu sulit. Ya Aba, ya Bapa, taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Ya Aba, ya Bapa, ya Papa, ya Mama, ya Bapak, ya Ibu, ya Ini yang sulit kaum muda. Selalu tidak ini, selalu. Sulit mau berseru ya. Nah ini taat dengar. Hanya berseru ya Aba, ya Bapa, ya Papa, Mama, ya Bapak, Ibu, ya Nah, ini. Itu taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Seperti Yesus di Taman Getsemani. Kalau boleh lalukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang kehendakmu. Ya Aba, ya Bapa. Serahkan semuanya. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara. Berserah sepenuh kepada Tuhan kalau bilang ya. Kamu begini, ya Aba. Kamu begini, ya Aba. Berserah sepenuh. Terserah kau Tuhan. Nah itu taat dengar-dengar. Sampai daging tidak bersuara. Sama dengan terserah kau Tuhan. Mengangkat tangannya, terserah kau Tuhan. Dan kalau kita sudah mengangkat tangan, terserah kau Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Amin. Mujizat jasmani terjadi. Roh Kudus, tangan Tuhan itu Roh Kudus. Diulurkan untuk mengadakan mujizat jasmani. Menyelesaikan masalah kita. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Bisa. Bisa Tuhan lakukan. Mujizat terjadi. Apa yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semoga kita. Sampai terakhir nanti. Jika Yesus datang kedua kali. Mujizat terakhir yaitu kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Dalam sekejap mata kita diubahkan menjadi sempurna sama mulia dengan Dia. Menjadi mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Nah inilah saja artinya. Ya, saudara-saudaranya menunggu, ibunya menunggu di luar, tapi Yesus tidak keluar, tapi Dia mengatakan, saudaraku, ibuku adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman. Nah itulah. Ya, semoga kita mari malam ini biar kita tetap menghormati orang tua dan lain-lain, tapi kita bagaimana pengikutan pada Tuhan. Kerinduan Tuhan bukan karena orang tua, tapi karena percaya akar yang benar, percaya dan mengasihi Tuhan. Ayo kita praktekkan firman hari-hari. Memang penyalipan daging untuk melakukan firman, mendengar sampai melakukan penyalipan daging, tapi hasilnya luar. Kita hidup suci, kita saling mengasihi. Kita dilengkapi dengan jabatan. Kita dipercaya. Ditunggangi Tuhan. Dia sebagai kepala bertanggung jawab. Dan kita diperlengkapi juga dengan senjata Allah. Perlengkapan senjata. Berdoa. Banyak menyembah hari-hari. Ayo apa saja yang kita alami. Menyembah. Banyak berdoa. Biar Roh Kudus yang tolong kita. Malam ini tidak bisa ngomong apa-apa. Banyak menyembah. Ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang tolong kita. Amin. Mujizat terjadi di tengah kita. Tuhan memberkati kita. Ayo sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. 185. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. 185. Dimanapun kau muda berada bangkit berdiri. 185. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyi sungguh-sungguh, buka hati, buka suara. Dan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang. Gerakan kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan tundukkan kepala, tutup mata semua. Haleluya Yesus. Lagi dengan haleluya. Memang kita kaum muda banyak kelemahan-kelemahan. Tidak mampu menghadapi panah api si jahat, menghadapi kenajisan, kejahatan, menghadapi pencobaan, kesulitan, kegagalan dan lain. Biarkan aja. Ya. Haleluya. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan tolong kita. Roh Kudus akan tolong kita. Roh Kudus akan tolong kita semua. Haleluya. Haleluya. Serahkan pada Tuhan, mujizat akan terjadi. Dengan haleluya. Ada waktu sedikit. Kalau ada yang mau maju ke depan, silakan. Tunjukkan keadaan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yang lain boleh berlutut, boleh duduk, terserah dimanapun kau muda berada. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Inilah keadaan kami, Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi apapun, Tuhan. Tidak mampu menghadapi masalah, Tuhan. Tidak mampu menghadapi kenajisan, kejahatan, Tuhan. Kami tidak mampu. Oh, hamba tidak mampu, Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Hiburkan kami, kuatkan kami. Sucikan kami, ubahkan kami. Tolong kami semua. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi malam ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Haleluya. Ayo serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan lebih dari semua. Mau sungguh-sungguh taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Berserah sepenuh kepada Ya Aba, Ya Bapa. Haleluya.
Supaya tangan Tuhan, tangan Roh Kudus yang memegang kita, yang mengadakan mujizat di tengah kita. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tuhan kuatkan kami, Tuhan tolong kami semua. Tuhan hiburkan kami, kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan biar hidup kami berkenan kepadamu hari-hari ini. Kembali ke tempat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan. Gembalakan kami semua kaum muda remaja di sini di WN4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada semua. Beri kesempatan kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan di bidang jasmani, rohani, sampai diangkat di awan-awan Tuhan. Terima kasih. Miliki kehidupan kami semua, Tuhan tolong. Jiwa-jiwa yang sudah undur, Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksimu Tuhan. Berkati kaum muda yang bekerja, berkati dengan berkat dari surga. Yang mencari pekerjaan juga Engkau berkati. Yang sekolah kuliah tolong juga. Nilai-nilai merosot tolong semua. Menghadapi UAS hari-hari ini, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua Tuhan. Buka jalan judul-judul kelulusan semua Tuhan, mujizat terjadi. Nama Budi Agung muliakan. Terima kasih Tuhan, syukur aja kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan pergaulan yang baik kaum muda, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Beri kekuatan, keteguhan hati Tuhan, Engkau tolong. Dan berikan masa depan yang indah, berhasil pada waktunya. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka semua. Dan selamatkan mereka. Gembala-gembala di daerah yang sudah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai mereka dalam pengajaran yang benar. Pelayanan benar. Berkati mereka. Terima kasih. Syukur kepadamu. Inilah hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian Natal kaum muda Sabtu depan. Ya. Natal kaum muda Sabtu depan di sini. Jam 5:15 Tuhan memberkati semuanya. 49 suplemen. Segera mari. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku mujizat itu bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kekuatan dan Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Baik. Kebaktian kita besok pagi di sini. Kebaktian umum jam 7:15. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati, ajaklah teman yang lain. Selasa doa penyembahan jam 5:15. Kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:15. Dan hari Jumat kebaktian kaum wanita remaja putri dialihkan menjadi kebaktian Natal persekutuan di Tuban. Di Hotel Mustika Tuban. Kaum muda yang ada waktu, yang sudah libur, dan ayo gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan ke sana. So, ya, baik sangkur, kur kaum muda, musik semua kita bisa melayani. Uang jangan jadi masalah, yang ada silakan, yang tidak ada silakan. Ya, baik Tuhan memberkati. Sabtu adalah Natal kaum muda remaja di sini. So, ya, jam 5. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan menikmati berita Natal. Tuhan memberkati kita. Ya, baik. Kemudian di WR Supratman 4 Surabaya besok sore jam 6:15 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, ajaklah teman-teman datang kepadanya. Kemudian Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30 sore. Ya, kemudian hari Rabu doa penyembahan jam 5:30 sore. Dan hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 dialihkan ke Malang semua. Ya, jadi kebaktian Natal persekutuan di Malang. Ya, kebaktian Natal persekutuan di Malang. Nanti bisa didaftar untuk transportnya. Ya, saya harap semua bisa ikut kaum muda ke Malang. Ya, bisa diatur transportnya. Ya, bisa diatur nanti mendaftar yang butuh transport. Yang mau bawa mobil didaftar juga di sana, nanti kekurangannya kita sewa. So, ya, semua malam ini kalau bisa semua didata ya supaya bisa diatur semua kendaraannya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Ajak juga teman-teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mohon doa anak Sipora Tampu Bolon yang sakit demam tinggi di Suprapto, Jalan Suprapto Medan. Baik. Doa yang berulang tahun tanggal 12 sampai 20 Desember. Yova Amjamfiani di Korea Selatan 12 Desember. Ayu Purnama Surabaya 14 Desember besok. Natalia Dwi Kristianti Lia Surabaya 15 Desember. Andi Tirta Pratama 20 Desember. Joyce Teresia Tampu Bolon Medan 20 Desember juga. Selamat ulang tahun yang disebut atau tidak disebut nama. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian malam hari ini. Kami berdoa Tuhan. Buat yang sakit, ampunilah kami. Yang disebut nama atau tidak, ampunilah saya sebagai gembala. Ampuni kami. Sucikan oleh darah Sipora Tampu Bolon juga. Jamaah saat ini semuanya. Ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu kami usir. Demam tinggi dan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Namamu diagung muliakan. Beri sehat kuat untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih syukur kepadamu. Yang berulang tahun kemarin dan selanjutnya sampai Desember ini Tuhan Engkau beri panjang umur. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih yang tidak hadir kaum muda di sini di Surabaya, di Medan. Engkau tahu, Engkau jamah, Engkau ampuni, Engkau jamah semua Tuhan. Engkau kembalikan mereka datang kepadamu. Tuhan tolong semua. Terima kasih kebaktian Natal kaum muda remaja persekutuan hari Sabtu. Tuhan tolong kiranya. Tuhan Engkau berkemurahan. Engkau berpelakasian. Buka firman, buka jalan semua. Tuhan bersama gereja-gereja lain. Kami bersekutu dari Surabaya, dari manapun. Engkau tolong semuanya. Juga di Medan Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih besok pagi di sini bisa hadir
Besok sore di Surabaya bisa hadir semua, tidak terhalang apapun. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.